Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel Iya, ini Pak. inspirasi, menjadi edukasi, motivasi, dan syukur bisa memberi solusi. Saya sudah Oke, bersama Pak. ya, dengan Mas Didit Endarto Susilo. Susilo. Nggih, leres, Pak. Nggih, betul. Sudah 22 tahun mendampingi almarhum Mas Didi Kempot. Almarhum. Nggih. Ya, sudah malang Nggih, melintang, Pak. Leres. Nggih. campur sari, dan sudah keliling bukan hanya Jawa Tengah, tapi Indonesia, bahkan sampai Betul. negara lain. Dunia. Nggih, Pak. Oke. Mas Didit, saya ini mau menulis buku tentang Pak Didi Kempot ya, untuk menghormati jasa-jasa beliau di bidang bukan hanya musik, tapi juga pengembangan bahasa dan Nggih. Jawa. Nah, penjenengan Nggih, Pak. bisa cerita, karena sudah 22 tahun itu berarti mulai 1998, nggih. Nah, Nggih, Pak. Nggih. berarti sebelum stasiun balapan meledak, nggih, Mas Didit, nggih. Ya, hampir bersamaan, Pak. Hampir bersamaan, nggih. Jadi penjenengan Ya. stasiun balapan mengikuti, nggih. Ya. Cuma saya belum terlibat recording. Oh, belum terlibat recording, ya. Jadi hanya mengiringi di show lapangan, Oh, di panggung-panggung. Nggih. Itu stasiun balapan dengan Sewu Kutho itu dulu mana, Mas Didit? Dulu stasiun balapan, Pak. Oh, stasiun selang, selang 2 tahun mungkin baru Sewu Kutho. Oh, gitu. Kalau nggak salah, panjenengan mulai mendampingi di rekaman itu mulai apa? Perawan Kalimantan, nggih. Leres, Pak. Nggih, leres. Perawan Kalimantan. Nggih. Itu tahun berapa, Mas itu? Itu tepatnya saya lupa, Pak. Tapi kira-kira ya 2000, sekitar 2010 mungkin. Nggih. Nggih. Jadi waktu itu Mas Didi Kempot sebelum ada Lare Jawi, kalau pentas-pentas didampingi Orlandonya Mas Didit ya? Nggih, Pak. Namanya belum Lare Jawi. Masih sama Orlando. Ya. Nggih. Terus Lare Jawi itu mulai kapan? Jadi mulai 2006, Mas Kempot tuh dapat job, dapat tawaran show di Suriname, membawa Orlando, tapi ada pengurangan pemain. Terus diganti nama jadi Lare Jawi. Saya masih ikut. Oke. Jadi Lare Jawi itu karena pentas di luar negeri untuk benar-benar menunjukkan bahwa dari Jawa gitu ya kira-kira, nggih. Betul, Pak. Terus itu zaman 2006 di Suriname itu lagu-lagunya apa saja, Pak, yang sedang top waktu itu? Itu kan ada lagu Mas Kempot yang genrenya pop, tapi bahasanya Jawa, dengan judul Trimo Ngalah. Trimo Ngalah, terus ada Hello Sayang, tapi bahasa Jawa. Oh, gitu, jadi Pak, pop tapi bahasa Jawa, nggih? Iya, Pak, ya, gitu. Nggih. Jadi kalau jenisnya musiknya Mas Didi Kempot itu ada yang mengatakan seperti keroncong dangdut, itu betul, Pak? Betul, Pak, betul. Secara umum kayak keroncong dangdut, ada keroncongnya, ada dangdutnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau lagu pop Jawa, khususnya di Suriname. Gitu, Pak. Ya. Lalu kalau yang pasti ada alat musik yang harus ada waktu mengiringi Mas Didi Kempot itu apa saja, Pak? Yang jelas keyboard. Okay. Kalau
kan ada dua formasi, Pak. Ya. Formasi kecil dan formasi besar. Oh ya, Besar itu komplit. Kalau eh, komplit itu ada balungan dan oke, cuk. Itu ya, Pak, ciri khasnya cuk. ya. Kalau formasi kecil itu alatnya udah tak masukkan dalam keyboard style. Oh, eh, Udah tak program. nggih, 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 nggih. Gitu, Pak. Tinggal ditambah kendang sama melodi ya. Iya, Pak, betul. Oh, gitu, nggih. Nggih. Hmm. Yang apa? Yang mulai di arranger oleh Mas Didit ini yang apa Pak? Yang kemudian terkenal itu apa? Termasuk apa? Cidro, Pamer Buju dan sebagainya itu. Awalnya kan perawan Kalimantan. Nah, Nggih. itu saat itu saya dan Mas Didi itu kebetulan dapat nominasi AMI Award. Itu Oh, sebagai aransemen terbaik dan penyanyi Jawa terbaik. ya, Itu, Pak. ya, ya, ya. Terus yang saya aransemen yang meledak, habis itu ada Suket Teki, Pak. Oh, Suket, iya, Suket Teki, terus ada Banyu Langit, ya. terus lagu-lagu religi juga. Nggih. Terus yang terakhir yaitu Pamer Bojo. Itu, Oh, Pak. nggih. Ya. Mas Didit ini dengan begitu lamanya mendampingi Mas Didi Kempot, berarti hampir yang paling senior sampai sekarang ya. Iya, Pak. Benar. Paling tua. Paling tua. Jadi hampir mengikuti semua semua lagu ya. Hampir. Iya. Cuma kalau dulu hanya sebagai pengiring, terus Iya. bedanya habis itu sebagai arranger. Gitu, Pak. Eh, ya. Nah, lalu gini, itu lagunya Mas Didi Kempot kan banyak sekali, katanya hampir Ya, Pak. 800-an. Betul. Itu Betul, Pak. gimana caranya mengarranger supaya tidak terlalu duplikasi mirip-mirip gitu gimana Mas Didi? Itu caranya kita bagi, Pak. Arranger, jadi enggak saya semua, Pak. Itu ada teman dari Ngawi juga, dari Seragen, terus dari teman dari Jakarta, terus Semarang, biar nggak sama, Pak. Iya. Itu. Oh, iya, iya. Itu Tidak saya terus. kalau nggak salah di penampilan apa udah terakhir-terakhir atau apa itu yang muncul biola itu mulai terakhir-terakhir ya Pak? Di mana? Di pentas-pentas kan ada biola gitu kalau nggak salah. Oh, ya, ya. Itu Ya. pas zaman ambyar, Pak. Itu Hmm. ada biola, ya. Jadi ada tambahan biola gitu. Iya, Pak, betul. Ya. Kalau munculnya Mas Dori itu mulai kapan, Pak? Itu ketika Mas Kempot disuruh show di Amsterdam, Belanda, Pak. Oh, Ketika itu kan dari Kominfo itu ya. menyediakan tiket pemain itu 3 orang. Padahal sebelumnya pemain saya itu total 4 orang. Hmm. Jadi kendangnya tak ringkes jadi 1. Ya. Tadinya 2. Ya. Terus saya mengeluarkan tukang kendang 2, Ya. memasukkan Dori 1. Ya. Itu, Pak. Lalu alasannya kenapa harus yang masuk Dori, Pak? Karena saat itu saya job-job di lapangan tuh sama saya, Pak. Oh, Baik, ya. Nggak arti.
Halo? Halo, nggih, Pak. Oke. Apakah karena dia lebih bagus gitu atau gimana? Kenapa Mas Didit milih Dori? Yang jelas saat itu saya bermain sama Dori yang ngedang. Pas Eh, job sendiri itu, eh, dan kalau rekaman dia tak ajak rekaman. ya, Jadi saat saya disuruh Mas Kempot berangkat ke Belanda, otomatis ngejak Dori. ya. Ya, Jadi Pak. yang menemukan Dori itu Mas Didit ya, yang mengusulkan ke Mas Didi Kempot. Nggih, Pak, leres. Betul sekali. Iya, 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 iya. Saya, nggih. Nah, kemudian kan ternyata dia tidak hanya menjadi pengendang, tapi kan dia juga kemudian muncul sebagai penyanyi, jadi punya bakat nyanyi juga ternyata. Iya, Pak. Oke. Nah, dalam perkembangannya kan seolah-olah justru Mas Dori ini apa ya, didorong atau diberi kesempatan oleh Mas Didi Kempot di pentas-pentas itu kelihatannya. Ya. Ya, Awalnya itu kan karena dia ada bakat nyanyi, awalnya didorong Mas Kempot, besok-besoknya biar jadi penggantinya, Pak. hmm. Gitu, Pak. Ya, 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 ya. Hmm. Jadi dia mulai terkenal dengan apa, Mas Didi? Menyanyi itu ya, Kangen Nikeri itu ya. Ya, ya, benar, Pak. Betul. Ya. Itu pas Mas Kempot dapat job ke Suriname tapi sendiri, Pak. Hmm. Itu menciptakan lagu itu. Ya, ya. Ketika rekaman, kebetulan dia ada, terus Ya. langsung disuruh nyanyi sama Mas Kempot. Ya. Gitu, Pak. Dan ternyata bagus. Ya, Nah, selanjutnya kok saya menangkap kesan ya kalau lihat pentas-pentas itu kayak dia memang disayang ya oleh Pak Didi Kempot itu. gimana? Disayang, disayang, Oh, ya, kan didorong supaya maju, Pak. Ya, gitu. ya. Kelihatannya sejak sejak itu kemudian Mas Didi Kempot boom sekali ya, pentasnya juga Ya, ya. besar sampai katanya tiap 6 bulan terakhir itu bisa pentas tiap hari, betul ya itu? Tiap hari, hampir tiap hari satu, bahkan sampai 3 kali sehari. Kayak minum obat. Kayak minum obat. Apakah mungkin karena itu ya Mas Didi, dari Pak Didi Kempot kecapean tuh ya 6 bulan terakhir itu ya? Nah, kalau itu masalah itu enggak tahu, Pak. Yang jelas Ya, kecapean juga. lah ya sampai sehari 3 kali 6 bulan berturut-turut, ya, luar Betul, biasa. Pak. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, Mas Dori itu kan diberi kesempatan nyanyi dan kelihatannya juga di apa ya, kalau saya lihat sih seperti anak emas gitu, artinya dianukan, disayang gitu. Kenapa Ya, tiba-tiba ya. bisa keluar Mas Didit? Karena masalah itu, kan awalnya dia sudah dikasih kesempatan Mas Kempot nyanyi terus, ia pentas. Hmm. Dia berkeinginan keluar dari Mas Kempot dan coro jone madeg dewi. Oh iya iya Solo iya karier, gitu, iya Pak. iya iya. Jadi memang ada kesepakatan dengan Mas Didi Kempot ya keluar gitu atau gimana? Atau tiba-tiba diganti gitu, Mas? Nah, kalau masalah itu ada faktor X yang jelas. Ada sedikit masalah sama Mas Kempot. Ya. Detailnya kurang tahu, Pak. Eh, Jadi tiba-tiba suatu saat Mas Kempot pengen ganti tukang kendangnya, Pak. Gitu.
Itu sudah di apa di bulan-bulan terakhir, Pak ya, sebelum beliau meninggal ya. Ya, hampir sebelum meninggal. Ya. Jadi Pak Didi Kempot nggak sempat cerita kenapa gitu ya? Ya, sebelum sempat, jadi saya kurang tahu. Tiba-tiba dia dipanggil yang kuasa. Oh, Mas Didit nggak pernah diceritani atau dijak rasan-rasan gitu ini Mas Dori mau diganti gitu nggak ya? Belum pernah cerita. Ya, belum pernah cerita. Lalu sekarang pertanyaan saya, kira-kira ke depan grup lari Jawi ini seperti apa, Mas Didit? Yang jelas tetap eksis, kita berusaha mencari penyanyi-penyanyi baru. Kita tetap melestarikan lagu-lagu Jawa, terutama lagu Mas Kempot. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau gitu yang mimpin lari Jawi sekarang siapa? Mas Didit atau Mbak Yan? Sendiri. Oh, Mas anu Saya ya. sendiri, ya. Kalau hubungannya dengan Mbak Yan gimana? Ya bisa juga, Pak. Ya. Oh, gitu artinya masih baik. Ya. Masih baik. Ya masih baik. Ya. Nah, saya sudah wawancara dengan Mas Eka yang promotor untuk pentas GBK itu. Ya. Beliau mengatakan bahwa nanti untuk lagu-lagu yang akan dinyanyikan di sana itu sepenuhnya yang menyeleksi adalah lare Jawi. Nah, itu kira-kira gimana nanti kalau menurut Mas Didit? Ya, kita serahkan saja. Kita manut promotor. Gitu aja, Pak. Jadi nanti lare Jawi menyiapkan lagu-lagu apa yang sudah diatur oleh promotor gitu ya? Ya. Itu berapa lama menurut Mas Didit menyiapkan pentas seperti itu? Itu tergantung list lagunya, Pak. Kalau udah nyerahkan list, ya cepet, Pak, saya. Karena prinsipnya kan saya sering mengiringi lagu-lagu Mas Kempot. Jadi enak aja. Tinggal main kalau udah ada listnya. Sampai sekarang belum ada ya list dari promotor, belum ada ya? Belum, Pak, belum saya terima. Kalau menurut pikiran Mas Didit, kira-kira lagu yang paling disukai oleh publik dan kira-kira akan dipilih untuk dinyanyikan di situ apa kira-kira? Itu satu, Pak, itu satu berdasarkan pengalaman kemarin yang disukai itu lagu Pamer Bojo. Pamer. Iya. Saya mau tanya sedikit lagi, Mas Didit. Pak Didit Kempot itu kalau membuat lagu seberapa cepat? Sehari, 2 hari gitu bisa selesai? Sehari bisa selesai, Pak. Ya. Nah, itu produktif banget ya, lagunya banyak sekali. Ya, betul. Itu jadi, udah produktif, Pak. Kesimpulannya belum ada yang menyaingi ya, mungkin masih pengarang lagu belum, yang paling... Pak. Belum ada, Pak. Oke, Mas Didit, terima kasih. Mungkin masih ada yang Mas Didit pengen sampaikan untuk mengenang Pak Didi Kempot. Saya kira itu, Pak. Jadi itu kita tetap melestarikan lagu-lagu almarhum sampai kapanpun. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Didit. Sukses lari Jawi ke depan. Amin, Pak. Teruskan perjuangan Pak Didi Kempot almarhum. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.